yang Bapak lihat dari sosok ibu yang mencerminkan Kartini banget tuh apa, Pak? Yang saya lihat, ibu ketika mendidik anak ya, tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, baik anak laki-laki dan perempuannya ketika mendidik tentang disiplin, tentang tanggung jawab itu sama gitu. Jadi yang laki-laki tidak dilebihin. Jadi di situ saya melihat perempuan dan laki-laki dididik sama, apakah menerapkan disiplinnya, tanggung jawab dan lain-lainnya. Oke, baik. Berarti kesetaraan gender di keluarga yang Bapak dan Ibu lakukan sekarang itu berarti kesetaraan gendernya ada ya, Pak? Alhamdulillah. Jadi memang ya saya dengan istri saya sendiri juga mengambil peran masing-masing. Sehingga beban tanggung jawab di keluarga kami berdua. Dan di situ kami anggap bahwasanya kita benar-benar kolaborasi untuk menerapkan kesetaraan tadi. Nah, menarik nih Pak, membahas tentang keluarga. Bapak dan Ibu juga memiliki peran yang cukup penting di Kabupaten Kuburaya, bukan cukup, malah sangat nih Pak. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara peran di luar dan peran di dalam, ditambah anak Bapak juga mungkin masih dalam masa pertumbuhan nih Pak? Ya, memang ketika kami melaksanakan tugas kedinasan, saya fokus dengan tugas kedinasan saya. Semua pekerjaan harus saya tuntaskan. Kemudian di hari libur kadang-kadang kan juga ada kegiatan-kegiatan, karena saya juga pengurus inti partai, saya juga pengurus NU, saya juga pengurus Tarung Derajat, sehingga porsi untuk keluarga memang harus kita akuin sedikit berkurang. Nah, makanya ketika kami keluar kota atau hari libur yang benar kami bisa kumpul, nah itu kami manfaatkan sebaik-baiknya gitu, atau jam-jam istirahat ya kami manfaatkan sebaik-baiknya, bagaimana kita memberikan perhatian untuk keluarga. Oke, nah kalau dari Ibu sendiri gimana nih Bu cara menyeimbangkannya? Ya, saya rasa selama ini untuk waktu kebersamaan itu bisa kita atur ya. Jadi saat memang kita jam buat menjalankan tugas, memang full untuk tugas, tapi saat kita memiliki waktu yang senggang, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi. Kalau sempat untuk berjalan, ya kami berjalan, tapi kalau hanya cukup saling bertanya apa kegiatan besok, ya itu tetap kami lakukan. Dan selama ini waktunya cukup, alhamdulillah. Oke, baik. Nah Pak, makna Kartini versi Bapak nih Pak, apa? Kita ketahui bersama, selain pahlawan nasional, Kartini adalah seorang pejuang emansipasi. Bukannya sebagai pejuang emansipasi, tetapi juga sebagai pejuang kesetaraan dan ketidakadilan. Nah, artinya ketika kita bicara tentang Kartini, maka kita harus mulai berpikir bagaimana ada kesetaraan antara pria dan wanita. Harus kita tentang ketidakadilan antara pria dan wanita. Bahkan sekarang negara sudah memberikan ruang tentang kesetaraan gender, bahkan dimasukkan dalam suatu regulasi. Nah, artinya ini kesempatan bagi kaum wanita untuk mengambil peran semaksimal mungkin. Apakah sebagai birokrasi, apakah politisi, apakah pengusaha dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Oke, baik Pak. Membahas tentang kesetaraan gender. Banyak sekali perempuan di luar sana yang mungkin ingin menjadi seorang pemimpin perempuan kayak gitu. Di Kabupaten Kuburaya sendiri kepala dinas juga hampir ada lah yang perempuan ya Pak ya. Nah, bagaimana stigma perempuan di masyarakat itu, pemimpin itu jarang ada yang perempuan. Gimana sih Pak menurut Bapak menanggapi? Nah, ini kembali kepada kaum hawanya itu sendiri, kaum perempuan sendiri. Kalau dari kita memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini sampai negara membuat suatu regulasi tentang kesetaraan gender, artinya tidak ada alasan lagi bahwasanya perempuan tidak mengambil peran secara baik gitu. Dan stigma bahwasanya perempuan tidak bisa memimpin dan sebagainya itu harus sudah sirna dengan adanya regulasi kesetaraan gender. Dan kita memaknai, mewarisi semangat juang Raden Ajeng Kartini. Walaupun memang kita lihat dari mulai kepala daerah sudah banyak, politisi di Senayan banyak, pengusaha juga banyak gitu. Nah, kalau kita bicara di Kuburaya bahkan teramat banyak.
Kepala dinasnya banyak banget yang perempuan. Camat juga ada beberapa yang perempuan. Bahkan di DPRD itu melebihi target. Artinya ditargetkan itu 30%, bahkan di DPRD Kuburaya itu lebih 30%. Nah, artinya kalau di Kuburaya ini luar biasa. Kesetaraan gender ini benar-benar bukan hanya wacana, tetapi betul-betul terimplementasi, terwujud dari mulai di pemerintah Kabupaten Kuburayanya, di DPRD-nya dan lain sebagainya. Oke, terakhir nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan selaku Wakil Bupati Kuburaya untuk menaikkan derajat perempuan nih Pak, membuka seluas-luasnya kesempatan untuk perempuan? Nah, ini Pak Bupati juga sudah membuat suatu ruang yang luar biasa untuk memberikan para perempuan, tentunya salah satunya dengan kebijakan anggaran ya. Dan Pak Bupati bersama saya telah membuat suatu kebijakan anggaran bagaimana ruang perempuan ini betul-betul mereka bisa ambil perannya. Yang paling utama adalah kebijakan, policy anggaran itu. Nah, alhamdulillah kami berdua, Pak Bupati dan saya, betul-betul atensi berkaitan dengan hal itu. Dan ini menunjukkan bahwasannya kita betul-betul berpihak terhadap perempuan itu sendiri. Oke, baik. Terakhir nih Pak, terakhir banget. Ucapan Hari Kartini untuk Ibu. Pandangan Pak. Ucapan ini? Iya. Ya. Terima kasih. Jadi kami sekeluarga ini mengucapkan kepada Ibu, ini Kartini kami, Kartininya anak-anak, Kartininya saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Dan tentunya yang penting adalah bagaimana mewarisi api perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk diimplementasikan, diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kami di keluarga dan tentunya lingkungan termasuk daerah kabupaten yang tercinta yaitu Kuburaya. Terima kasih ucapannya. Terima Salim. Salim Mama. Nah, ini anak soleh ini. Diem aja nih. Setelah kemarin kita mengunjungi rumah kediaman Bupati Kabupaten Kuburaya, nah sekarang kita akan mengunjungi rumah Wakil Bupati Kuburaya. Masih dengan membahas tentang peran perempuan dalam kemajuan daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, setelah kemarin kita berkunjung ke rumah Bupati Kuburaya, hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi rumah Wakil Bupati Kuburaya. Nah, di sebelah saya ada Ibu Adzebi Atulensi. Iya, nah hari ini kita juga akan tetap membahas terkait peran perempuan dalam kemajuan daerah. Nah, mungkin Ibu boleh sapa teman-teman. Assalamualaikum. Saya lagi kedatangan tamu nih, Mbak Lia dan tim. Mengajak ngobrol-ngobrol ringan. Oke. Ya, Mbak Lia. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Nah, lagi puasa gini nih Bu, kesibukannya apa aja nih Bu? Sekarang karena memang lumayan waktunya banyak di rumah ya, saya melayani keluarga, menyiapkan menu buat sahur, buat buka, dibantu sama anak-anak saya. Waduh, quality time ya Bu ya? Iya. Nah, membahas tentang puasa dan pandemi nih Bu. Kita pandemi udah hampir 2 tahun. Bosan ya Bu ya? Sangat. Sangat. Soalnya mobilitas kita terbatas ya Bu. Iya. Nah,
karena pandemi nih Bu, Lia mau nanya, ada nggak sih Bu yang berubah dari sebelum dan sesudah pandemi? Sangat ya, dari tatanan kehidupan kita itu sangat berubah. Pada saat kita belum pandemi, kita bebas melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Semenjak pandemi kita sangat dibatasi ruang gerak kita. Nah, kita juga harus disiplin, peduli dengan kesehatan, lingkungan, kebersihan, banyak hal yang memang merubah. Tapi manfaat baiknya juga ada. Kita lebih banyak memiliki waktu bersama keluarga. Kita menjadi pribadi yang disiplin, peduli akan kesehatan, pola hidup yang sehat ya. Jadi ada buruk dan baiknya ya pandemi ini, harus kita bisa mengakui itu. Iya. Oke, baik Bu. Nah, karena mobilitas Bapak ini juga cukup tinggi nih Bu, biarpun pandemi. Ibu lebih ini nggak sih Bu, lebih aware nggak sih Bu, lebih punya atensi yang lebih ke kesehatan Bapak. Misalnya Bapak datang harus semprot disinfektan atau kayak gimana? Saya hanya selalu berpesan, Bapak harus patuhi prokes, karena memang nggak bisa dilarang ya. Bapak bilang, saya kan wakil kepala daerah, saya tidak bisa berdiam diri di rumah. Saya harus turun ke lapangan, saya harus mensupport masyarakat saya supaya mereka tidak panik menghadapi pandemi. Tapi ya selalu saya berpesan, hati-hati, patuhi prokes. Udah itu kalau seandainya ada makan di luar, harus perhatikan makanan yang akan kita makan, kebersihannya. Ya seperti Mbak Lia bilang tadi, ada sih, ayo jangan lupa bersihin dulu, ganti baju dulu. Ya saya siapin sebelum pulang ke rumah, Bapak memang harus masuk kamar mandi dulu. Saya suruh ganti baju dulu baru ngobrol sama kita, sama anak. Oke, soalnya menjaga juga ya Bu Iya. ya. Oke Bu, Ibu berarti juga selama pandemi juga mobilitasnya masih tinggi ya Bu, selaku ketua GOW juga ya? Alhamdulillah ya. Jadi kita memang selama pandemi memang dibatasi ya. Jadi lebih banyak berkegiatan dari rumah ya, seperti kita virtual kalau ada kegiatan ya. Tapi ada juga sekali-sekali kita pertemuan langsung. Saya insya Allah bisa menyiapkan waktu buat di rumah, buat berkegiatan, dan itu bisa berjalan seiring, tidak ada masalah ya Mbak ya. Oke, sejauh ini. Nah Bu, karena biasanya kalau di rumah kita yang suka jalan, terus tiba-tiba di rumah suka stres Bu. Nah, Iya. Ibu stres juga enggak sih Bu? Kalaupun stres, gimana cara untuk menghilangkan itu? Pertama pandemi sangat kacau, panik ya, seperti ketakutan yang luar biasa. Tapi kita kan tidak boleh larut ya Mbak Lia ya. Jadi saya berusaha gimana, karena saya tanggung jawab saya juga sebagai istri, sebagai ibu, gimana supaya anggota keluarga saya tetap merasa enjoy, tetap merasa senang. Ya saya menciptakan suasana di rumah tangga itu supaya mereka merasa betah, tidak tertekan, tidak bosan. Ya kalau dengan anak-anak saya misalnya mengajak mereka membuat sesuatu yang mungkin mereka senangi seperti itu. Kalau sama bapak ya biasa ya, saat punya waktu senggang saya selalu mengajak bapak berdiskusi, mengasih saran dan saling mensupport. Kalau untuk mengurangi stresnya saya melakukan hobi saya ya. Salah satu saya punya hobi menanam tanaman hias. Oke, berarti nanti boleh ya Bu kita lihat koleksi tanaman hias Ibu ya? Oke, terus kalau misalnya kayak gitu Bu, Ibu berarti punya multi peran sebagai seorang istri, seorang ibu, terus juga public figure di Kuburaya ya Bu ya? Iya. Nah gimana sih Bu cara Ibu untuk menyeimbangkan itu semua agar semuanya berjalan lancar gitu? Pastinya kita mengatur waktu ya Mbak Lia. Waktu buat saya sebagai istri berarti harus mengurus pasangan saya, suami. Saya sebagai seorang ibu, saya harus memberi perhatian juga kepada anak-anak. Saya memiliki tugas dan tanggung jawab. Sekarang saya sebagai ketua organisasi wanita Kabupaten Kuburaya, saya juga mesti menyiapkan waktu untuk itu. Alhamdulillah selama ini bisa berjalan baik. Semuanya saya lakukan
sesuai skala prioritas. Oke, skala prioritas. Nah, berarti itu ibu susun kalau misalnya nanti tiba-tiba ada jadwal ibu barengan nih sama jadwal bapak, di mana ibu juga diminta untuk mendampingi bapak. Berarti gimana nih bu? Saya memilih mana yang harus saya kerjakan. Kalau seandainya memang saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya izin kepada bapak karena memang kita ada kegiatan. Mohon maaf bapak untuk saat ini berangkat sendiri atau melaksanakan tugasnya sendiri karena saya ada tugas ini. Kita bisa dong komunikasi, bisa saling monitor kan sekarang kita kan udah dibantu media ya. Iya benar, HP, WA ya bu ya. Yang penting komunikasi ya bu ya. Nah, membahas tentang komunikasi nih Bu, ada banyak komunikasi, terutama komunikasi keluarga ibu dan bapak kayak gitu. Apresiasi yang biasanya bapak lakuin nih Bu, kalau misalnya ibu udah ngasih ide atau saran atau hal yang menurut bapak butuh effort yang luar biasa apa Bu? Memang ya kita perempuan identik dengan apa ya, cerewet. Iya benar Bu. Banyak saran, banyak banyak yang maunya begini. Kalau bapak sama saya dia selalu diam saat saya kasih saran, masukan. Tapi saya tahu semua yang saya sampaikan itu, semua yang saya inginkan, bapak secara diam-diam itu mengikutinya. Misalnya saya selalu berpesan, bapak harus selalu hati-hati ya dalam menjalankan tugas, tindakannya semua harus diperhitungkan. Ya pokoknya hal-hal yang terbaik ya. Nah, bapak itu udah saat itu dia tidak menjawab, tapi kemudian hari dia menjawab, apa yang kamu sarankan udah Mas, kan saya manggilnya Mas. Ya, udah Mas jalankan ya. Aduh, gemes, aduh Lia yang baper. Seperti itu lah. Oke, menarik nih Bu. Mungkin kita bisa, Ibu mau ngajak Lia kemana lagi, terus kita bahas-bahas yang lain. Oke, jadi kita ada di spot lainnya di rumahnya Ibu ya Bu. Iya. Nah, membahas banyak banget nih guys tanaman yang ada di rumahnya Ibu Azebi. Nah, kira-kira Ibu hobinya apa sih Bu? Salah satu hobi saya merawat tanaman hias dan menikmati keindahan tanaman hias. Oke, berarti sama ya Bu dengan hobinya Bapak ya? Bapak sangat, dia memang juga menyukai tanaman. Oke, berarti hampir semua nih Bu koleksi tanaman Ibu juga? Rata-rata yang ada di sekitaran saya di sini, ya ini tanaman. Cuman kalau yang di sini yang merawatnya ada ya. Kalau yang Ibu merawat sendiri itu ada di atas, boleh nanti kita lihat ke atas. Oke, baik. Berarti tanamannya nih Bu selain tanaman hias kayak bunga atau mungkin ada tanaman lain Bu, misalnya nanam buah atau yang lain? Ada, tapi tempatnya bukan di sini. Bapak itu kan punya namanya Balai Benih, itu di Jalan Ahmad Yani di samping SMA Taruna. Di situ jenis-jenis sayuran, ada buah-buahan juga. Oke, berarti lengkap ya Bu ya. Suka nanam, terus nanti bisa dipanen, terus makan bareng. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Lia penasaran nih Bu sama tempat lainnya. Kira-kira Ibu mau ngajak Lia kemana lagi nih? Boleh kalau mau melihat tanaman yang Ibu rawat sendiri ya. Oke, yuk Bu. Boleh, ayo. Nah, jadi tadi Lia udah diajak keliling sama Ibu ngeliat tanaman-tanaman yang di depan rumahnya. Belum yang koleksi Ibu yang di atas, nanti kita ke sana. Nah, membahas tentang kesibukan Ibu. Kan wanita ini adalah makhluk yang senang dimanja. Nah, dengan kesibukan Bapak, terus tiba-tiba Ibu lagi moodnya turun naik nih Bu, pengennya sama Bapak gitu. Gimana Ibu menyikapinya? Mungkin itu bukan
tipenya saya kali ya. Oh, ibu santai. Iya. Saya kalau memiliki waktu senggang, kebetulan kan saya memang ada juga pekerjaan yang saya geluti, pekerjaan pribadi ya. Apa tuh, Bu? Jadi ya bantu cari uang jajan Waduh, sendiri. Cecuan saya mau lebaran lagi. Jadi itu memang saya manfaatkan. Setiap ada waktu senggang saya manfaatkan dengan pekerjaan saya pribadi. Tapi tetap selalu ingat sama Bapak sih ya. Dan Bapak alhamdulillah juga setiap pulang kerja juga jamnya tidak pernah terlalu molor. Jadi belum sempat merasa gimana, bapaknya udah pulang, udah bisa Quality berduaan, time. udah bisa ngumpul bareng anak-anak, bisa makan bareng. Kalau punya waktu juga bisa jalan-jalan keluar ya. Oke, berarti tidak masalah ya, Bu ya. Iya, Yang penting menyibukkan diri. Iya. Nah, jadi buat perempuan-perempuan jangan merasa kayak aduh, aku sedih gitu ya, Bu ya. Iya, jangan. Apalagi selaku istri dari orang yang penting di Kabupaten Kuburaya juga harus paham ya, Bu ya. Iya, kita harus paham, harus support, harus gimana supaya suami semangat menjalankan tugas-tugasnya. Jadi jangan kita tambah dengan rengean gitu, sekedar pengen diperhatikan. Iya, Tapi bapak malah orangnya sebelum diminta perhatian udah bapak dikasih dulu. aduh, pengen loh. Nah, Bu, berarti Ibu termasuk orang yang cukup mandiri nih, Bu ya. Berarti hampir sama dengan sosok Raden Ajeng Kartini, kemandiriannya nih, Bu. Nah, membahas tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, makna Hari Kartini atau makna Kartini sendiri menurut Ibu? Buat saya Kartini adalah pejuang emansipasi wanita ya. Jadi wajib bagi kita kaum wanita itu harus mengingat perjuangan beliau. Gimana dari perjuangan beliau akhirnya kita mendapat kesetaraan. Kita diberi ruang yang tidak beda dengan kaum pria. Ayo kita kaum wanita manfaatkan ruang yang telah disediakan buat kita. Percaya dirilah, berbuatlah untuk diri pribadi, keluarga, orang lain, dan daerah yang kita cintai. Oke, menarik nih, Bu. Lia akan mau mengulik lebih dalam terkait peran perempuan dalam kemajuan daerah selaku Ibu Ketua GOW. Ya, boleh ya? Boleh. Tapi mungkin kita pindah dulu ya biar teman-teman bisa lihat lagi nih spot yang lain soalnya banyak banget. Penasaran? Yuk. Nah, jadi teman-teman kita akan lanjut lagi. Waduh, banyak ya, Bu, sesinya. Soalnya seru banget. Nah, membahas tentang 3 hal yang harus dimiliki oleh perempuan masa kini nih, Bu. Apa? Pertama, harus memiliki akhlak yang baik. Kedua, harus cerdas, pintar ya. Smart ya. Smart. Iya. Ketiga, mandiri. Mandiri. Kenapa nih, Bu, harus ada 3 itu? Berakhlak baik pastinya ya kita harus memiliki itu. Modal pertama. Tadi pintar, mungkin ya pintarnya ya macam-macam ya. Kalau yang mandiri, perempuan harus bisa berkiprah. Misalnya dia harus punya kegiatan yang bisa mendukung terutama dirinya sendiri, keluarganya. Ya intinya perempuan itu jangan berpangku tangan, jangan seperti stigma yang mengatakan perempuan itu adalah cukup di Rumah aja. di rumah aja, apa ya, sumur kasur Kasur dapur. Oh, ya betul. Nah itu jangan deh. Jadi kita harus memang bisa berbuat ya, paling tidak buat diri sendiri, keluarga, itu harus. Nah, tapi Bu, kadang-kadang selain si 3 sumur, dapur, kasur. Nah, kadang-kadang stigma masyarakat tuh mengatakan kayak udahlah nanti kalau misalnya terlalu misalnya karirnya tinggi atau pendidikannya lebih tinggi, bikin cowok-cowok tuh minder, Bu. Gimana, Bu? Salah atau benar?
Kalau saya sih bilangnya Salah. salah. Ya kalau udah perempuan itu sukses, mungkin nanti yang mendekatinya juga akan Lebih pria yang sukses. sukses Iya. ya kan? Iya, Nah, itu benar-benar. juga udah modal. Ya kan nggak mungkin kita yang hanya biasa-biasa saja mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Paling tidak kita harus luar biasa dulu untuk mendapatkan yang lebih luar biasa. Oh iya, benar. Dan madrasah pertama anak itu adalah ibu kan, Bu? Iya. Iya, jadi nggak bisa kayak merasa ya cukuplah kayak gitu. Kita harus belajar terus ya, Bu ya. Iya. Iya, jadi pintar yang dimaksud ibu juga pintar tuh dari yang suka baca, mencari tahu kali ya, Bu ya. Iya. Menarik. Ya pintar itu kan, ya pintar itu luas ya Mbak ya. Ya harus tanggap dengan situasinya, harus tahu apa yang mesti dia lakukan. Ya seperti itulah. Peka ya, Bu. Bukan peka. Menarik nih, Bu. Dan karena eranya dulu dan sekarang pasti berubah kan, Bu, berkembang kayak gitu. Tapi apa sih, Bu, nilai yang harus tetap dipegang, prinsip yang harus dipegang sebagai seorang perempuan? Kita tidak boleh melupakan kodrat yang melekat pada kita. Apapun dia, setinggi apapun jabatan kita, seperti apapun kedudukan kita, suksesnya kita di dalam bisnis atau apapun, kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Kita harus balance ya, Balance. harus bisa Seimbang ya. memposisikan diri kita saat kita menjalankan pekerjaan. Kita harus punya waktu buat anak, kita harus punya waktu buat suami, kita juga punya waktu dengan keluarga kita yang lain. Menarik. Iya. Itu tadi salah satu pintar ya. Iya, benar. Nah, Bu, kita masuk ke pertanyaan inti. Waduh, banyak banget pertanyaan menuju intinya. Nah, Ibu kan menjabat sebagai ketua GOW nih, Bu. Di mana merupakan gabungan ya, Bu, gabungan organisasi wanita. Dan juga Ibu memiliki peran sangat penting dalam kemajuan Kabupaten Kuburaya. Nah, apa sih, Bu, suka dukanya menjadi pemimpin wanita? Suka dukanya lebih banyak sukanya ya. Iya. Karena kita ngumpul, bisa belajar bareng, bisa berkegiatan bareng. Ya Pak Lia tahu lah kalau udah ngumpul ibu-ibu ya, Iya. banyak cerita yang menyenangkan. Iya. Jadi lebih banyak menyenangkan ya daripada Dukanya. dukanya. Oke, nah terus Bu, peran GOW nih, Bu, peran Ibu di GOW sendiri nih seperti apa? Saya sebagai ketua ya di situ pastinya saya mesti memiliki ide ya. Seperti apa sih supaya teman-teman saya yang tergabung di organisasi ini pertama bisa meningkat skillnya, atau gimana supaya mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mengisi tadi perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, salah satu program kerja yang kami buat sama-sama yaitu kami selalu secara berkala mengadakan kegiatan seperti belajar bersama, seperti memanggil seseorang yang memang bisa mentransfer ilmunya kepada kami, seperti seminar. Itu kami lakukan secara berkala dengan maksud supaya meningkatkan Soft skillnya, hard skillnya ya. Kemampuan kita untuk bekerja, mungkin menumbuhkan ide-ide kita yang bisa membangun diri pribadi, keluarga, atau buka usaha ya, Bu ya. Semuanya di situ. Oke, nah berarti Bu, ide dan inovasi ini sudah berjalan berarti dari 2000 berapa, Bu, Ibu jadi ketua GOW 2019 ya? Iya. Nah, berarti sejauh itu, Bu, output yang sudah didapat nih apa aja sih, Bu? Di kita kan memang tergabung beberapa organisasi wanita ya. Ada berapa, Ya, Bu? ada 19. 19. Nah, di situ ada yang memang mereka pelaku UMKM. Nah, mereka ya semakin waktu ya semakin berinovasi dengan hasil produksinya. Iya. Misalnya jenisnya, cara marketingnya, untuk packingnya, iya seperti itu. Jadi memang alhamdulillah ada peningkatan. Oke, berarti ide atau inovasi dalam waktu dekat yang akan Ibu lakukan lagi nih, Bu, untuk perempuan-perempuan di Kuburaya? Kami sekarang karena lagi Kan, Ramadan ya, kami sekarang memunculkan rasa sosial ya
berbagi. Mm-mm. Jadi dalam waktu dekat kami nanti akan ada membagikan, kami urunan. Mm-mm. Nanti kami sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang Membutuhkan. Oke. Itu dalam waktu dekat ya Mbak. Iya. Ina. Oke, menarik. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi terakhir tentang kesan dan pesan Ibu sebagai Kartini yang sekarang tuh mungkin jadi trendsetter nih Bu. Nah, di trendsetter di Kabupaten Kuburaya, apa sih yang ingin Ibu sampaikan nanti ya? Oh, Oke. Nah, di belakang kita ada koleksi tanaman Ibu. Banyak banget, Bu. Alhamdulillah Ibu bisa menghabiskan berapa lama, Bu? waktunya. Mm-mm. Biasanya sih Ibu dari habis sholat subuh itu udah di sini. Nah, kita melakukan pemupukan, menggemburkan tanahnya. Terakhirnya foto-foto. Masuk story. Iya, seperti itu. Itu bisa berjam-jam, Mbak. Dan Waduh. asik. Asik ya, Bu? sekali, iya. Apalagi kalau lihat Mbak Lia lihat subur dah nih tanamannya. Sangat, Bu. Nah, tuh kan. Jadi senang. Jadi di sini ada kepuasan yang kita dapatkan hasil rawatan sendiri. Benar. Nah, Bu, lanjut. Di Kuburaya sendiri nih, Bu, udah banyak belum sih, Bu, perempuan-perempuan yang menginspirasi atau mungkin hasil atau prestasi dari GOW sendiri didikan Ibu? Kalau yang berprestasi ya, menginspirasi banyak ya. Kita banyak punya kepala dinas wanita, kayak mereka patut dicontohin. Iya. Kalau untuk dari GOW, kebetulan kemarin kita habis rakon Iya. tahun 2021 di Kota Pontianak. Waktu itu memang kan salah satu kegiatan rakon itu kan ada lomba-lomba ya, menguji kemampuan organisasi setiap kabupaten kota. Kan kita kumpul semua se-Kalimantan Barat, 14 kabupaten 14. kota. Nah, alhamdulillah dari 4 perlombaan kita memboyong 3 piala. Weh, nggak sombong guys. 3 piala yang kita 3 piala, boyong. apa aja tuh, Bu? Kita ada perlombaan waktu itu, ada yel-yel, ada membuat video kreatif, sama video promosi pariwisata. Oke. Nah, kalau yang promosi pariwisata itu kita mengangkat tentang piring opeh. Piring opeh. Iya, itu ada dibuat di masyarakat di desa yang berada di Kakap, Kecamatan Kakap. Oh, berarti udah didistribusikan juga? Kalau untuk acara-acara kegiatan PKK kita udah menampilkan itu dan lumayan sudah ada yang kenal, karena itu kan memang piring yang terbuat dari serat alam yang memang bisa membantu mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu kan pastinya kan cepat ini ya, Bisa didaur ulang lagi. Iya, maksudnya cepat kembali ke alam gitu kan. Nah, kalau plastik kan penguraiannya kan sangat lama. Iya. Nah, alhamdulillah saya juga udah pesan, saya naruh makanan-makanan yang kering sementara ya. Saya udah menggunakan piring Opeh. Oke. Penasaran gak sih teman-teman piring opeh itu apa? Yang mana, Bu? Yang ini ya? Nanti muncul fotonya. Nanti ditampilin. aja ya. Di sini piring opeh Pinang. Nanti kalau itu tanya dengan Mbak itu yang di itu Dekranasda. Ada Ada ya, Bu ya? kayaknya. Di sini juga ada, cuman dibuat di dinding, dibikin foto. Oh, dibikin buat jadi ini figura. Iya, jadi pajangan. Oke, berarti udah banyak ya, Bu, prestasi dari GOW juga ya, Bu? Alhamdulillah. Kebetulan kan saya juga baru dari tahun 2019. Tidak bermasuk sombong, guys, tapi menunjukkan kalau Kuburaya menanjak. Iya. Nah, Bu, terus apa ya, Bu, yang mau Lia tanyakan? Oh, nih. Bagaimana implementasi semangat atau sosok Kartini dalam kehidupan sehari-hari Ibu yang Ibu terapkan? Untuk di keluarga aja ya, Iya, Mbak ya. boleh. Nah, Kartini itu kan memperjuangkan hak kaum perempuan, gimana supaya tidak ada kesenjangan, perbedaan ya, tapi ya tidak melupakan kodrat perempuan ya. Jadi saya di sini menerapkan kepada anak-anak saya seperti tanggung jawab, hak dan kewajiban mereka itu sama.
Jadi saya ajari itu. Jadi bukan berarti kalau anak laki-laki lebih dari perempuan, bukan. Jadi memang kita harus Sama. samakan. Jadi kayak cuci piring bukan cuma kerjaan perempuan ya Bu ya? Kalau memang mereka punya waktu, Mm-mm. bisa, Gantian. ayo sama-sama kita rapikan. Gitu. Iya, quality time tuh ndak harus ngeluarin uang ya Bu ya? Iya. Barengan, Iya. ngerjain aktivitas Betul, gitu ya? jadi malah kita bisa melihat yang mana yang lebih terampil, tapi tidak boleh kita tunjukkan di situ Iya. kehebatan yang anak yang satu dengan anak yang lain. Oke, menarik, menarik. Nah, terakhir Bu, pesan Ibu kepada Kartini-Kartini yang sekarang nih Bu, gimana? Terutama di Kuburaya. Pertama, bangkitkan rasa percaya diri, yakin atas kemampuan yang ada pada diri kita, dan terus mengingat akan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Sekarang tugas kita mengisi dari perjuangan tersebut. Oke, gitu. Jadi tetap terus semangat, berinovasi ya Bu ya, mengembangkan diri. Gitu, biarpun kalian perempuan, kalian juga punya hak yang sama. Wih. Makasih loh Ibu udah diajak keliling-keliling. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi buat teman-teman. Boleh. Iya ya, boleh ya Bu. Boleh. Jadi kalau teman-teman yang pengen, ayo bareng lagi sama Bu Adzebi bahas tentang apa, boleh komen di kolom komentar gitu. Boleh sekali. Iya. Dengan senang hati. Makasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak Lia dan timnya. Iya. Nah, jadi itu tadi bincang santai yang sangat santai dan sangat menyenangkan. Mungkin itu aja. Selamat Hari Kartini buat kalian para Kartini masa kini gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.